solusinya adalah bukan dengan mengubah laki-laki tersebut. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Satu-satunya orang yang bisa kita ubah di dunia ini adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku pengen bahas tentang branding perempuan. Gimana caranya kita membangun personal branding sebagai perempuan. Jadi sebenarnya kalau personal branding itu kan bisa buat siapa aja sebenarnya. Tapi karena aku perempuan, jadi kali ini aku pengen khusus bahasnya tentang personal branding perempuan. Oke? Nah, pertama kita bahas dari why-nya dulu. Kenapa sih kita harus ngebahas tentang personal branding perempuan? Kenapa? Karena perempuan ini adalah sumber masalah. Jadi yang harus kita sadari sebagai seorang perempuan adalah perempuan itu, kata Rasulullah, adalah salah satu sumber fitnah terbesar di dunia. Jadi jangan sampai gitu ya, kita menjadi sumber masalah itu, menjadi sumber fitnah bagi orang lain. Kenapa kita harus bahas personal branding perempuan? Karena hari ini banyak banget masalah yang perempuan-perempuan hadapi karena berhubungan dengan orang-orang lain di luar sana, katakanlah dengan lawan jenis. Ya enggak? Ada yang di PHP-in, ada yang disakitin hatinya, ada yang dibohongin, atau ada yang dilecehkan, diperlakukan dengan tidak terhormat, atau dihamilin terus ditinggalin, atau dikibulin, atau di PHP-in, ya terus saya diulang-ulang masalahnya. Ya intinya itulah ya. Nah, gimana cara kita menghadapi masalah ini? Caranya adalah dengan mengubah diri kita sendiri. Karena gini, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lawan jenis atau dari siapapun itu, sebenarnya yang harus pertama kali dievaluasi adalah diri kita sendiri. Ini bukan berarti orang yang melakukan itu, katakanlah laki-laki yang melakukan itu tidak salah ya. Mereka juga salah, tetapi solusinya adalah bukan dengan mengubah laki-laki tersebut. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Satu-satunya orang yang bisa kita ubah di dunia ini adalah diri kita sendiri. Jadi ikhtiarnya adalah dengan kita mengubah diri sendiri, harapannya perlakuan orang lain terhadap kita juga akan berubah. Dan BTW, ini adalah konsep ini gitu ya. Konsep kita mengubah diri sendiri dulu, baru orang lain ikut berubah. Itu Allah janjikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nih, ini buat perempuan nih. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poinnya adalah tidak diganggu. Ketika kita mengikuti aturan-aturannya Allah yang sudah diterapkan dalam Al-Quran, maka Allah janjikan bahwa kita tidak diganggu. Gitu. Nah, makanya sebenarnya aneh sama konsep yang bilang tubuhku otoritasku. Jadi kayak gue pengen kayak gimana aja terserah, pengen pakai baju gimana aja terserah, tapi orang lain tetap harus menghormati aku. Gitu. Gue pengen pakai baju mau seperti apapun, mau pakai bikini di tengah kota juga nggak apa-apa, tapi lo yang harus ngendaliin pikiran ngeres lo itu. Gitu. Sebenarnya itu agak susah diterapkan karena itu tadi balik lagi, kita tidak akan bisa mengendalikan orang lain gitu. Kita nggak pernah tahu siapa aja orang di sekeliling kita yang memandang kita seperti apa. Nah, gimana cara kita ngebangun personal brandingnya sebagai perempuan? Ada 3. Jadi ini sebenarnya buat semuanya sih. Ketika kita pengen bangun personal branding, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Oh ya, sebelumnya personal branding itu adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri di hadapan publik. Jadi kita pengennya dikenal sebagai orang seperti apa sih di hadapan publik? Nah, itu kita bangun sama 3 hal. Akhlak, skill, sama nilai. Biasanya campur-campur, bodo amat lah ya. Akhlak, skill, sama nilai kita. Dan ternyata yang namanya branding perempuan ini udah Allah atur. Gimana sih kita harus menerapkan akhlak, skill, sama nilai yang harus kita pegang. Loh, terus kalau Allah udah ngatur, berarti branding kita bakal sama semua dong sebagai semua muslimah? Enggak, boy. Tenang dulu. Kok boy sih? Tenang dulu, girl. Tenang dulu. Ini tetap bisa, tiap manusia tetap bisa unik sesuai kodratnya, sesuai kepribadiannya masing-masing. Cuma Allah tetapkan
3 poin ini yang harus kita turutin. Pertama, kita bahas dulu dari akhlak. Akhlak sebagai seorang muslimah itu udah digariskan sama Allah. Yang pertama adalah dia penyayang dan ramah. Gimana nggak ramah dan penyayang kalau Allah aja sudah menitipkan rahim ke dalam diri kita. Rahim salah satu namanya Allah, salah satu sifatnya Allah penyayang, itu Allah titipkan di dalam diri kita sebagai seorang muslimah. Jadi yang pertama penyayang sama rahmah. Terus yang kedua, dia punya kemampuan manajemen waktu dan mengatur manajemen hidupnya dengan baik. Kenapa? Karena yang namanya seorang muslim itu 4 dari 5 rukun Islamnya itu ngomongin tentang waktu. Sholat ngomongin tentang waktu, puasa ngomongin tentang waktu, zakat sama haji juga semuanya ada aturan-aturan tentang waktunya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Allah sedang mengajari kita untuk bisa punya manajemen waktu, manajemen hidup yang baik. Terus yang ketiga adalah seorang perempuan itu harus punya rasa malu dan mau menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ini Allah terangkan di Al-Qasas ayat 25, bunyinya kayak gini nih. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Dan sebagainya. Ini ceritanya waktu Nabi Musa sedang melarikan diri ke negeri Madian, ingat ya. Nah, teman-teman, yang namanya setiap huruf dalam Al-Quran itu pasti ada maknanya. Itu pasti ada maksud kenapa Allah menuliskan seperti itu. Begitu juga dengan diksi yang tadi aku bacain di Al-Qasas ayat 25. Kenapa sih Allah tuh sampai nge-mention sebuah cara jalan seorang perempuan? Ia berjalan dengan malu-malu. Kenapa? Karena ya itu yang Allah ingin harapkan dari kita sebagai seorang perempuan. Ketika di hadapan seorang laki-laki, ketika di hadapan seorang lawan jenis, kita punya perasaan malu. Sama halnya seperti role model kita, Siti Maryam, gitu ya. Seorang wanita yang benar-benar sangat menjaga kesuciannya. Pernah suatu hari cerita, ada dikisahkan Maryam ini sedang beribadah, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia. Teman-teman, kalau menurut kajiannya Ustadz Umar Sulaiman tentang sirah malaikat Jibril, ketika Jibril menjelma menjadi manusia, Jibril itu akan menjadi manusia paling tampan di negeri itu. Jadi kebayang ya, Siti Maryam lagi sendiri didatengin cowok paling tampan se-negeri itu, kayak gitu ya, lagi jomblo lagi. Gitu, tapi ternyata reaksinya tidak seperti para wanita kebanyakan hari ini gitu ya, yang ngelihat opa-opa aja udah ngejerit-jerit sampai nangis, nggak kayak gitu. Tapi ternyata Siti Maryam ini menjaga jarak dan langsung pasang kuda-kuda gitu lah ya. Intinya adalah seorang perempuan tadi harus benar-benar bisa menjaga dirinya. Itu akhlak. Yang kedua adalah skill. Kita masuk kepada poin pembahasan kedua. Nih, skill ini yang akan membedakan tiap perempuan dengan perempuan lainnya. Yaitu adalah skill yang kita miliki masing-masing. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami, yang harus kita tekuni. Kenapa? Karena pertama, orang Islam itu adalah orang bangsa yang harusnya paling dekat dengan ilmu pengetahuan. Gimana nggak deket kalau wahyu pertamanya aja adalah Iqra. Kita disuruh untuk membaca, kita disuruh untuk belajar gitu. Dan bahkan Al-Quran itu sendiri gitu ya, Al-Quran adalah teknologi paling canggih di dunia ini selamanya. Dari 1400 tahun lalu sampai kiamat, teknologi paling canggih adalah Al-Quran. Tapi tugas kita adalah mengubah teknologi canggih Al-Quran itu menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi manusia saat ini. Itu yang dilakukan dulu sama ilmuwan-ilmuwan saat zamannya Golden Age. Itu yang dilakukan sama Ibnu Sina tentang dunia kedokteran. Itu yang dilakukan sama Ibnu Haisam tentang optik, dia nyiptain kamera. Sama Al-Biruni, sama Al-Khawarizmi, Al-Jabar, dan sebagainya. Itu yang harus kita ulik. Gimana kita punya skill-skill yang bisa bermanfaat sama orang lain. Nah, ini yang bakal jadi brandingnya kita. Tinggal kita pilih mau skillnya di bidang apa gitu. Kalau kita lihat role model kita, sahabiah di zaman Rasulullah, kalau pengen menggeluti di bidang entrepreneurship, kita bisa lihat Khadijah. Kalau pengen fokusnya di dunia pendidikan, kita bisa lihat Aisyah. Kalau pengen di dunia militer bahkan atau dunia aktivisme,
kita bisa lihat Nusaibah binti Ka'ab yang luar biasa heroiknya di perang Uhud. Atau kalau pengen terjun di bidang politik, kita bisa lihat role model kita Asiyah gitu, yang bisa membesarkan seorang bayi yang akan menjadi musuhnya Fir'aun di dalam istana. Keren banget gak itu, kayak penuh intrik yang luar biasa. Nah, terakhir adalah poin ketiga, adalah nilai. Nilai ini yang harus selalu dikaitkan sama skill kita. Jadi yang namanya skill itu dia nggak boleh berdiri seorang diri, tapi skill itu harus kita hubungkan dengan nilai. Selalu pertanyakan, kenapa sih kita harus punya skill ini? Apa landasan kita bergerak? Nah, itu nilai-nilai yang harus kita miliki. Gitu. Jadi jangan sampai skill yang sudah kita miliki itu kita gunakan tanpa sebab yang jelas. Sebabnya apa? Sebabnya adalah harus kita kembalikan lagi sebagai wujud ibadah kita kepada Allah. Nilai-nilainya harus jelas, yaitu memberikan kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Nilainya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang paling bermanfaat. Nah, itu adalah 3 hal yang harus kita miliki kalau kita pengen ngebangun branding kita sebagai seorang muslimah. Apa aja tadi? Akhlak, skill, sama nilai. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya Allah ngatur-ngatur kita dengan 3 hal ini? Supaya tak lain dan tak bukan biar kita jadi sebaik-baiknya perhiasan dunia, yaitu menjadi wanita yang solehah. Gitu. Jadi insya Allah kalau kita sudah menerapkan 3 hal ini di dalam diri kita dan memiliki branding yang oke sebagai seorang perempuan, insya Allah masalah-masalah yang nyebelin-nyebelin yang tadi di awal aku sebutin gak akan terjadi lagi. Amin. Gitu, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Selamat membangun personal branding yang mengagumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.